Dari minyak goreng kita ke yang bikin heboh lainnya. Ini lagi-lagi anggaran DPR bikin heboh. Kali ini DPR menetapkan alokasi anggaran 59 miliar rupiah lebih untuk mengganti yang pertama gorden rumah dinas anggota dewan dan juga pengaspalan baru di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan terkait hal ini, Wakil Ketua DPR menyebut gorden rumah dinas anggota DPR sudah usang dan belum diganti sejak 2015 lalu. Anggaran bernilai fantastis yang disiapkan DPR untuk mengganti korden dan mengaspal area komplek parlemen menyita perhatian publik. Anggaran dengan total lebih dari 59 miliar rupiah telah masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2022. Dari total jumlah tersebut sebanyak 48,7 miliar rupiah untuk penggantian gorden di rumah dinas anggota dewan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dan 11 miliar rupiah untuk aspal baru di Kompleks Parlemen. Senin siang, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad angkat bicara terkait hal ini. Ditemui di Gedung Nusantara 3, Sufmi Dasko mengatakan, gorden di rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata sudah usang dan belum diganti sejak 2015. Nah, gorden itu dari 2015 sampai dengan sekarang, rumah dinas itu belum pernah diganti. Jadi gorden itu ada yang masih ada yang tidak ada. Nah, karena anggaran yang tidak mencukupi kemarin-kemarin itu sehingga kemudian diputuskan pada tahun ini diganti dengan lelang yang terbuka, itu pun dengan atas usulan Sekretariat Jenderal DPR. Dasko menambahkan pengaspalan ulang dilakukan karena DPR akan menerima kunjungan parlemen dari 40 negara pada Juli mendatang. DPR tak ingin kondisi jalan di lingkungan parlemen menimbulkan citra buruk bagi para tamu. Tim Liputan CNN Indonesia. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat Ikatan Dokter Indonesia menyatakan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melakukan pelanggaran etik berat dan memerintahkan pengurus besar ID memecatnya sebagai anggota. Hal ini merupakan buntut dari sejumlah kontroversi yang dituding dilakukan oleh Terawan sejak 2013 silam. Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran disampaikan dalam Muktamar ke-31 ID di Banda Aceh pada Jumat 25 Maret lalu. Memutuskan, menetapkan, pertama, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto Esperan sebagai anggota ini. Kedua, ketetapan ini. Kedua, pemberhentian dilaksanakan oleh PBB selama-lamanya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam pasal 22 ayat 2 huruf C, anggaran rumah tangga ID keputusan yang dibuat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang telah memiliki kekuatan tetap, bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan pengurus ID. Terkait keputusan tersebut, Ketua Pengurus Besar ID Adib Kumaydi yang baru dikukuhkan pada pekan lalu belum bersedia memberi keterangan ketika kami coba meminta konfirmasi. Dalam pengumuman yang disampaikan dalam Muktamar ID yang ke-31 pada pekan lalu, memang tidak disebutkan perihal alasan pemberhentian Dr. Terawan Agus Putranto. Namun sosok mantan Menteri Kesehatan yang menjabat selama 427 hari tersebut memang tidak terlepas dari sejumlah kontroversi sebelum pengumuman itu disampaikan. Pada 2018, nama Terawan mencuat ke publik karena memperkenalkan metode cuci otak atau brainwashing yang dapat mengobati penderita stroke. Selain itu, Terawan juga mendapat kritik luas dari kalangan medis karena vaksin Nusantara yang diperakasainya. Meski tidak mendapat restu dari Badan POM, karena tidak melalui uji coba pada hewan, namun sejumlah pejabat diketahui telah menerima vaksin ini. Terkait pengumuman pemberhentian Terawan dari ID, pemerintah melalui Menteri Kesehatan Senin sore turut menyikapinya. Kementerian Kesehatan akan memulai dan membantu proses mediasi antara ID dan anggota-anggotanya agar komunikasinya baik sehingga situasi yang terbangun akan kondusif. Dan kita bisa kembali menyalurkan energi, waktu kita, dedikasi kita
kegiatan-kegiatan yang memprioritaskan untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Pihak Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto sendiri ketika diklarifikasi mengatakan belum mengambil langkah perihal pengumuman tersebut dan mengatakan status Terawan sebagai dokter masih aktif di rumah sakit tersebut. Mengutip detik.com, Terawan pun meminta teman sejawat yang lain agar bisa menahan diri dan tidak menimbulkan kekisruhan publik. Terawan juga menyinggung soal sumpah dokter yang dijadikan landasan dalam setiap langkahnya. Tim Liputan CNN Indonesia.